company of one itu kan konsep yang dibawakan oleh Paul Jarvis yang memang menunjukkan bahwa perusahaan itu harus berorientasi menjadi kecil, tidak berorientasi menjadi besar. Kalau memang perusahaan itu memang itu menjadi besar, itu memang biarkan itu tuh hasil dari market dan inovasi yang diciptakan oleh perusahaan atau oleh individu. Nah, kalau misalnya perusahaan itu pada dasarnya harus menjadi kecil. Kenapa perusahaan itu menjadi kecil? Karena pada dasarnya bisnis itu kan bukan siapa yang paling besar, namun siapa yang bertahan lebih lama. Kalau kita ambil dari yang sempat disampaikan di sesi break tadi, kita ambil data dari S&P 500, mayoritas perusahaan yang ada di sana tuh umurnya di bawah 15 tahun. Hanya sekitar berapa persen tadi ya, mungkin di bawah 10% ya kalau aku emang cek yang perusahaan itu umurnya di atas 25 tahun. Itu hanya ada di atas 10%. Nah, berangkat dari yang tadi gitu, kita kan selama ini selalu bermazhab ya, atau misalnya kita ditekan untuk bisnis harus besar, profit besar, growth besar, profit besar, growth besar, profit besar, growth besar gitu. Terus saja diulang. Profitnya jadiin growth lagi, digulung lagi, efek bola saljunya dikejar lagi gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak berbahaya ya kalau berdasarkan narasinya Paul Jarvis karena semakin bisnis itu ditumbuhkan, dia akan mati semakin cepat. Kalau mengambil contoh dari kasus-kasus bisnis yang umurnya di atas 25 tahun atau bahkan di atas 100 tahun, mereka berorientasi itu untuk fokus kepada survival jangka panjang, generasi ke generasi. Kongo Bumi yang dicontohkan Mas Helmi sudah 1400 tahun. Tahun 2006 bubar gara-gara dia nerima duit untuk di growth. Nah, jadi Kongo Bumi itu perusahaan konstruksi. Kemudian kalau aku ngambil contoh yang di luar buku ya, Nokia itu nggak ada yang tahu kan kalau Nokia itu udah dari abad 18 sebenarnya. Jadi kalau emang kemarin itu sempat rusak itu sebenarnya divisi HP-nya aja. Mereka tuh bahkan nggak bergantung ada HP Nokia atau nggak laku di pasar, mereka akan tetap survive. Growth marketnya itu kan di negara Finland itu kan ya GDP itu hanya growth sekitar 2-7% selama ratusan tahun Nokia itu. Nah, itu kan artinya apa ya? Kita bisa lihat di sini bahwa diutamakan untuk berumur panjang bahkan lebih dari manusianya itu sendiri dibandingkan dengan style seperti sekarang kayak di S&P 500 hampir nggak ada perusahaan yang umurnya lebih tua dari umur manusia yaitu 70-80 tahun. Nah, dengan narasi seperti itu apakah masih cocok nih untuk apa ya ke pengajaran bisnis saat ini? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman ya. Tadi sekedar mensamerikan apa yang Mas Helmi sampaikan di sesi break. Jadi Pak Miko. Iya, kalau saya sih tadi nangkapnya ya jadi mau ngasih pendapat juga sih yang lain mungkin. Jadi kalau menurut saya sih ada dua macam ya. Maksudnya ada yang memang senang dengan company of one, ada yang memang jenis-jenis usaha yang perlu skalanya besar. Jadi misalnya kita mau beli barang yang banyak banget gitu kan. Dan kelihatannya Ya, harusnya ada model-model petunjuk model bisnis seperti ini aman nih kalau dia mau kecil, mau company of one. Tapi kalau udah melihat kelihatannya, oh bisnis ini bisa menarik nih kalau digedein, bisa-bisa dimakan sama raksasa gitu. Jadi mungkin ada jenis-jenis tertentu yang ngebikin bisnis itu aman. Jadi kalau enggak ya nanti dimakan sama raksasa ya, atau raksasa malas masuk ke sana gitu. Jadi kayak sekarang kan kita walaupun kemarin masih Tani Hub kan masih ada cerita ya. Jadi maksudnya tengkulak-tengkulak itu kan tetap masih berguna. Tadi saya pikir tengkulak bakal bakal bye-bye itu gara-gara ada yang gede-gede ya. Tapi ternyata kalau dengar dari cerita sih masih hidup. Jadi ya ada bisnis-bisnis yang memang harus gede nih kayak bank itu kan harus gede banget kan. Kalau kita mau punya bank harus gede karena nanti ada berapa persen yang nggak bayar. Tapi kalau kita mau bisnis yang kayak potong-potong rambut mungkin atau mungkin apa mungkin bisa cuman beberapa orang atau cuman ini aja sih. Jadi ada tipe bisnis yang bisa jadi company of one, ada yang nggak bisa. Kan kalau kita lihat industri ya, industri kan ada engineering atau teknologi atau engineering dikonvert menjadi mas pro jadi bisnis. Nah, kalau kita mau uh, fokus di engineeringnya aja bisa juga gitu. Kayak yang partner saya Jepang itu dia fokus engineeringnya aja. Satu orang sendirian. Dan basicnya juga bukan mechanical, dia basicnya IT. Jadi bisa gambar doang, bisa pakai AutoCAD doang. SolidWorks, pakai SolidWorks dia pakai SolidWorks doang. Sebenarnya nyambung sih dengan Mas Miko tadi pertanyaannya, berapa cukupnya itu? Cukup itu berapa? Kurang itu berapa? Kelebihan itu berapa gitu? Yang apa saya
daya tampung kita ngeran bisnis tuh berapa, ngukurnya. Kalau saya lihat ya, parameter yang paling penting sebetulnya bukan banyaknya jumlahnya orang, tapi produktivitas per orangnya itu seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau banyak tapi produktivitasnya rendah, menu-menu tempat bikin problem aja. Nah, berapa sih sebenarnya produktivitas? Kalau saya ada ukurannya. Ukurannya yang target kita adalah $60.000 per orang per tahun. Jadi kalau saya punya karyawan 800, total revenue kita mestinya $48 juta. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas. Kenapa? Kalau tidak segitu, kita mungkin tidak bisa membayar karyawan kita dengan baik. Jadi kalau saya lihat itu tadi buku itu bukan masalah mazhab besar kecil ya, tapi itu sebenarnya buku How to Enjoy Your Life gitu. Gimana sih kita nikmatin hidup gitu kan. Nah, cuma ini kaitannya dengan pekerjaan gitu. Kerjanya apa gitu kan. Kalau kita punya pekerjaan masih bisa nikmatin hidup nggak? Kayak Pak Buntoro, perusahaannya besar masih bisa nikmatin hidup ya Bun. Tapi beberapa orang mungkin dia punya batasan. Batasannya itu entah dia di manajemen, entah dia di pengalaman dan lain-lain. Bagi dia karyawan 20 orang, 30 orang, 50 orang itu sudah menghabiskan waktunya dia dengan keluarga katakanlah. Nah, jadi sebenarnya justru ini sebenarnya kalau kita balik ini sebenarnya apa ya kayak kontra intuitif dengan ketika kita akan membangun bisnis kan biasanya ditanya kan kalau kita pengen bangun bisnis kita akan lihatnya ke depan. Ini bisnis itu bisa di scale nggak? Ada barrier-nya nggak? Barrier geografis, barrier demografis. Bukan itu batasannya, tapi batasannya adalah diri sendiri gitu. Yang batasin itu kita gitu. Kita cukup nggak nih bisnisnya segini gitu. Makanya tadi ada batas atas, ada batas bawah ya. Makanya saya bilang kalau misalkan kita batas atasnya nggak kita batasin, kita lepasin sebenarnya kan bisa aja. Ya. Tapi saya setuju Mas Denny, ini buku ini memang apa ya mindset pilihan. Jadi sebetulnya bagaimana menjalani hidup itu benar. Enjoy life ya. Enjoy life betul. Sebetulnya kan pilihannya kan bagi kalau saya baca ya. Jadi kalau perusahaan kecil itu kan pilihannya apa kita hidup sebagai perusahaan kecil dengan kesakitan karena gagal gede. Kan ada juga kecil itu karena gagal besar atau tidak bisa besar. Atau sebaliknya ya kita menjalani perusahaan kecil dengan dignity karena memproduksi barang atau servis yang bagus dan kemudian diterima oleh klien dengan baik gitu. Kalau saya begitu memaknainya. Contoh kalau buku ini diketahui orang baru mulai usaha bahaya. Dia akan dengan mudah excuse. Ketika kita gagal saya memang mau kecil kan suka gitu orang. Ketika gagal besar saya memang mau kecil nih. Nah, tapi kalau sudah menjalani baru ketemu ini saya pikir obat yang baik karena saya begitu. Menarik sekali karena memang kalau Mas Helmi mengatakan bahwa ini mindset ya, seringkali kita ini terprovokasi ya, melihat di sekitar kita, melihat perkembangan teknologi, melihat Google yang bisa bermanfaat oleh banyak orang dalam tanda petik ya, dan juga karyawannya yang ribuan gitu ya. Jujur saja Mas Helmi, saya itu termasuk yang ngiri gitu ya. Ngiri sama nggak usah jauh-jauh lah sama Pak Buntoro aja lah gitu. Boro-boro 800 gitu. Saya mikirin punya karyawan 10 aja udah berat sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang itu tuh godaan itu ada dan saya setuju dengan Mas Denny tadi bahwa ini sebetulnya kepada enjoy your life. Tapi hati-hati. Menurut saya bukan itu esensinya. Esensinya ini tetap kita meniru. Kalau saya meniru Edward Deming ya. Edward Deming itu sampai usia 94 tahun sebelum dia meninggal, 2 minggu sebelum meninggal itu masih mengadakan seminar dihadiri ribuan orang ya. Artinya apa? Dia masih bekerja 2 minggu sebelum wafat dan wafatnya 94 tahun. Dan itu benar-benar menginspirasi saya gitu. Nah, esensinya adalah bagaimana ya setiap detik kehidupan ini ada detaknya kalau istilahnya. Nah, saya kembali lagi ke inti dari bukunya itu ya. Memang dikhawatirkan bahwa buku yang The Company of One itu merupakan pembenaran orang-orang yang kalah. Mau buat perusahaan besar nggak bisa, hanya bisa buat perusahaan kecil. Terus dengan ini ya gimana? Oh, ini ada pembenaran gitu ya. Jadi saya khawatirnya itu dijadikan gitu kayak tadi Mas Helmi gitu. Jadi wah ini untuk orang-orang yang kalah ada bukunya, jadi menyalahkan bukunya itu. Tapi menurut saya bukan begitu ya. Buku ini poin yang utamanya justru bukan itu. Buku ini itu bagi saya tuh mengatakan bahwa it's okay to have a small company. It's okay. Jadi tidak masalah mempunyai perusahaan yang kecil. Bahkan perusahaan kecilnya itu by design. Tidak by accident. Wah, saya perusahaannya tadinya saya pengen punya perusahaan 3.000 karyawan, tapi by accident saya cuma bisa punya 7 karyawan. Ya udah gitu kan ya. Ya udah menyerah. Oh, bukan begitu. Kalau menurut saya yang ini The Company of One itu bukan begitu ininya semangatnya.
adalah memang kita ingin membuat perusahaan yang kecil. Jadi bisa jadi saya punya 10 perusahaan. 7 perusahaan gede, karyawannya 5.000, 1.000 gitu ya. Tapi saya juga punya 2 perusahaan yang karyawannya 7. Nah, jadi emang by design. Contoh, SWAT team tuh nggak gede-gede anggotanya. Ada masalah apa? Oh, di sana ada pesawat terbang yang dikuasai oleh teroris. Mari kita turunkan SWAT timnya. Ya, itu kan nggak perlu 7.000 orang. Ya, diperlukan, oke, kita turunkan 5 orang aja lah, atau 7 orang atau 10 orang bisa menangani si itu ya. Nah, kasus-kasus kayak gitu, I like it that way gitu. Jadi misalnya kasus bang, ada kejahatan perbankan segala macam, turunin tim 5 orang aja ya untuk ini. Nah, I like it that way gitu. Nggak tertarik nanganin 3.000 kasus, 3.000 enggak, memang tidak gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi memang kita maunya begitu. By design, not by accident. Nah, si company of one itu yang bagusnya menurut saya dia menata. Kalau kita punya company of one, itu apa yang perlu diperhatikan? Ini. Nah, bagusnya itu buku panduannya itu. If you want to start a small company, ini. Nah, jadi itu pilihannya. Nah, apakah memang perusahaan harus ya termasuk macam-macam, ukuran perusahaan macam-macam, banyak ini. Contoh yang paling khas itu ya bagi saya misalnya Pak Buntoro, produktivitas itu menurut saya bagus banget itu ukurannya. Mau perusahaannya kecil, besar segala macam, ya tinggal diukur aja produktivitasnya. Kalau kamu di bawah 10.000 US per orang per tahun, bukan perusahaan high tech. Itu mah nggak sama aja dengan tukang tembak Garmen, Pak, itu baju Juli, Pak. Baju Juli. Di bawah itu sama dengan tukang tembok, Pak, gitu kan ya. Coba aja Pak Budi kumpulin tukang tembok 10 orang di setahun, gajinya berapa? Ya itu aja gitu kan ya. Tukang tembok Pak Budi gitu kan ya. Jadi apa hebatnya perusahaan Pak Budi dibanding tukang tembok? Nah, kalau ukurannya produktivitas. Ya, jadi kalau perusahaan high tech, ya harus high tech dong ininya angka produktivitasnya. Makanya tadi peran Pak Buntoro benar gitu ya untuk kayak gitu ya. Atau juga kita KPI-nya banyak-banyakan karyawan. Saya karyawannya 1.000 dong. Wah, hebat ya. Karena saya cuma 3, 1.000 lebih banyak daripada 3. Keren kan? Nah, boleh. Ada juga jumlah customer. Nah, yang sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu jumlah customer. Kenapa Telkomsel value-nya lebih bagus? Karena jumlah pelanggan Telkomsel jauh lebih banyak dari operator yang. Kenapa BCA dianggap sebagai bank terbaik Indonesia? Karena jumlah customer yang paling banyak. Jumlah customer. Bukan soal profit, bukan soal produktivitas, tapi jumlah customer. Ukurannya itu ya, boleh juga gitu. Ada lagi perusahaan-perusahaan startup. Ukurannya apa? Growth-nya sekarang ini customer-nya berapa? 10.000 bulan depan 100.000. Oh, itu growth-nya perlu berapa kali. Nah, jadi ukurannya growth, nggak peduli berapa. Boleh juga ya. Atau tadi ukurannya tua-tuaan kayak yang tadi Mas Helmi contohkan. Ini perusahaan saya 1.000 tahun. Ya, boleh juga ukurannya tua-tuaan gitu ya. Yang menurut saya juga doesn't make sense juga gitu ya perusahaan tua-tuaan. Emang kalau perusahaan 1.700 tahun emang kerennya apa? Saya nggak ngerti itu Mas Helmi itu Mas itu ya. Jadi saya belum bahwa itu perusahaannya bagus. Ya bagus sih memang. Tapi not for me gitu ya, jadi gitu. Nah, itu boleh juga kan usia perusahaan. Sah-sah aja gitu. Nah jadi itu terserah teman-teman gitu ya. Nah, tadi Pak, kalau saya buat perusahaannya besar, terus kemudian mati. Keren nggak? Ya bisa dianggap keren juga gitu kan ya. Keren juga kan ya. Perusahaannya, saya punya perusahaan pernah evaluasi ya. Perusahaannya 30 triliun misalnya. Tapi baru 2 tahun mati perusahaannya. Keren nggak? Ya terserah, mau itu boleh juga, keren juga kan ya. Kan keren juga gitu ya. Saya punya saham GoTo gitu ya misalnya. Makanya saya pengen punya saham GoTo juga. Cuma supaya bilang saya punya saham GoTo gitu ya. As simple as that. Bukan soal untungnya saham GoTo-nya. Iya kan, nanti saya pasang di sini saham GoTo. Harganya 90.000, keuntungannya berapa? Rugi dong. Tapi nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah, ada orang juga yang go big, go ini ya. Kalau saya kan barusan lihat ini ada ini sebentar saya share ya. Yang namanya as long as we are happy dengan ukuran yang kita mau gunakan, oke. Itu aja yang menurut saya. Nah, company of one bagi saya adalah bagusnya dia mengatakan it's okay to have a small company. Kalau mau small company, ini yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, itu aja sih. Dan nggak harus mau small company juga. Saya jadi ingat satu Pak Budi. Tadi ngomongin Mahanagari, ada yang di Bali itu Joger ya. Nah, di Joger itu dia yang salah satunya contoh company of one ini Mas Helmi mungkin. Karena dia nggak mau buka cabang di mana-mana, nggak boleh dijual online, satu orang hanya boleh beli 12 pieces. Nggak boleh lebih dulu kan kalau nggak salah. Terus sempat ada jualan online tuh ditegur sampai mau diperkarakan, tapi akhirnya disuruh kerja sama dia gitu. Nah, sampai ini sekarang begitu. Sampai sekarang begitu. Dan dia emang tujuannya terus kalau nggak salah pernah diwawancara juga. Nah, terus tujuannya apa? Happiness. Mana?
Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Insya Allah kita akan berbagi terus perspektif yang kayak gini ya, cukup luas dan sangat menarik. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.